Tim gabungan Polda Metro Jaya membongkar sindikat penjualan ginjal ke Kamboja. Total ada 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, termasuk oknum polisi. Mirisnya, mayoritas tersangka merupakan mantan penjual ginjal. Bagaimana perkembangan kasusnya? Sudah bergabung bersama kami di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Pak Hengki, selamat malam. Selamat malam. Pak Hengki, bagaimana update dari kasusnya saat ini? Jadi sebagaimana yang kami pernah sampaikan bahwa sementara ini kami sudah menetapkan 12 orang tersangka, di mana 10 diantaranya adalah termasuk dalam sindikat, sedangkan 2 ini adalah oknum anggota Polri dan oknum daripada imigrasi. Nah, dari 10 ini, 1 orang merupakan koordinator secara keseluruhan, kemudian ada koordinator di Kamboja dan koordinator di Indonesia, dan 7 orang yang tugasnya adalah merekrut dan mengurus administrasi keberangkatan mulai dari paspor, termasuk akomodasi dan lain sebagainya. Sedangkan 2 orang oknum ini, yang pertama adalah oknum Polri ini sebenarnya tidak merupakan bagian daripada sindikat. Tapi pada saat kita melakukan penangkapan terhadap tersangka-tersangka ini, kemudian tersangka utama yang belum ditangkap panik, mereka mencari bantuan gimana caranya agar lolos dari pengejaran polisian, kalau bisa bahkan kasusnya tidak dilanjutkan. Kemudian dikenalkan melalui supir Grab kepada oknum Polri ini, kemudian diajarkan bagaimana caranya agar kabur dari pengejaran kepolisian, berpindah-pindah tempat, dan fatalnya juga ini merusak HP-nya. Adalah di HP tersebut ada data-data berapa korban yang berangkat, kemudian masih ada berapa orang yang di Kamboja, segala macam. Sehingga kita mengalami kesulitan pada saat itu akibat daripada oknum Polri ini. Sedangkan daripada imigrasi, ini berbeda ya. Ini klausulnya sama, ini berbeda nih. Kalau polisi adalah merintangi penyidikan ataupun obstruction of justice. Sedangkan untuk oknum imigrasi ini adalah pejabat penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan sehingga terjadi tidak pidana perdagangan orang. Modusnya apa? Memperlancar mereka, mendapatkan sejumlah uang per kepala, range-nya antara 3.200.000 sampai dengan 3.500.000 sehingga mereka bisa lolos ke Kamboja. Demikian. Baik, Pak Hengki, sebelum interview ini tadi kami mendengar juga keterangan dari tersangka H. Dia mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya di Indonesia. Dari perkembangan kasus sejauh ini, apakah keterangan itu benar atau memang ada kemungkinan perkembangan ke tersangka lainnya yang juga menyuplai mungkin ke negara lain? Ya, ini kan menurut dia ya, kita lebih komprehensif. Kita berdasarkan data forensik, digital forensik, keterangan saksi-saksi. Kita faktanya ternyata sekarang base camp-nya bukan hanya Bekasi, yang awalnya merupakan sindikat dari dia. Kita juga ketemu base camp yang lain. Bahkan kami memperoleh data lagi bahwa ada jaringan yang lain. Ya. Dan ini tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak Barreskrim Polri apabila memang lokus deliktinya bukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Yang jelas kita memang harus tuntas ya, dan juga memang kita harus paham bahwa inilah wujud daripada transnational organized crime. Artinya memang di sini pasti ada keterlibatan aparatur pemerintah, karena memang apalagi memiliki otoritas untuk memuluskan daripada kejahatan mereka. Oleh karenanya dalam Undang-Undang TPPU itu sudah jelas klausul, jelas apabila ada aparatur pemerintah atau penyelenggara negara yang ikut ataupun memperlancar jadinya tidak pidana orang, ini ancamannya ditambah lagi sepertiga sebagai wujud daripada deterrence ini. Oke. Baik, transnational organized crime yang kemungkinan juga masih akan terus digali informasinya. Untuk tersangka-tersangka, kemungkinan juga akan ada tersangka dari luar negeri? Nah, ini kita akan kembangkan ya. Tapi terhadap Miswan sebenarnya kita sudah ada alat bukti yang cukup terhadap yang bersangkutan. Tinggal kita ingin tahu sebenarnya Miswan ini siapa. Karena sampai sekarang kan kita belum tahu identitas jelasnya. Tentunya kita akan berkoordinasi dengan Hubinter Mabes Polri, kemudian dengan otoritas Kamboja untuk memperoleh data-data daripada Miswan ini. Kemudian apabila kita dapat, kita tetapkan tersangka, DPO, dan juga kita terbitkan red notice untuk penangkapan. Jadi sekali lagi ini merupakan rangkaian tidak pidana perdagangan orang, dimulai dari perekrutan, pengiriman, penampungan, kemudian dalam memanfaatkan posisi rentan karena kemiskinan, terlilit hutan dan sebagainya, dengan cara mengeksploitasi salah satunya menjual organ tubuh itu.
Jadi rangkaian kegiatan walaupun mereka ada di Kamboja. Demikian, Mas. Baik, Pak Hengki, yang menarik di sini adalah dari 12 tersangka yang sudah ditetapkan, 9 dari mereka adalah orang yang pernah menjual organ ginjalnya begitu. Apa dari keterangan yang sudah Anda dapatkan begitu? Apa yang membuat mereka berubah dari yang tadinya menjual ginjalnya justru menjadi perekrut begitu? Yang pertama ya, ini karena motif dari mereka awalnya sebagai pendonor adalah motif ekonomi. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya kalau menurut hasil analisis kami, Facebook itu salah satu entry point aja untuk merekrut calon-calon pendonor ataupun korban. Tetapi dilanjutkan dari mulut ke mulut. Kemudian mereka ini salah satunya tersangka utama ini juga, ya ini akhirnya direkrut juga karena ingin memperoleh uang terus. Ya. Kemudian ternyata dia terjebak juga oleh sindikat ini karena memiliki hutang ke sindikat ini, khususnya Fishuang. Jadi mereka terikat untuk terus merekrut korban-korban yang lain. Nah, oleh karenanya kita harus cegah jangan sampai ini terjadi kembali. Ya, diperintah dari Bapak Kapolri juga harus tegas siapapun yang terlibat agar ditindak, tidak boleh ada backing-backingan. Intinya untuk menciptakan efek deterrence secara spesialis buat para pelaku-pelaku ini, secara generalis agar sindikat-sindikat lain pun takut untuk berbuat yang sama. Dengan metode hit and fix, pukul dan perbaiki. Setelah dipukul harus diperbaiki sistemnya agar tidak ada pengiriman seperti ini lagi tentunya. Baik. Demikian, Mas. Baik, Pak Hengki, tadi Anda juga menjelaskan bagaimana proses perekrutan yang dimulai dari Facebook, lalu mencari orang yang memang keadaan ekonominya terdesak begitu ya. Tapi yang cukup menarik adalah apakah mereka ini diberikan target juga setiap bulannya harus mengumpulkan atau membawa berapa banyak orang ke sana? Karena tadi Anda katakan juga salah satu faktornya adalah terlilit hutang dengan Mishuang tadi. Ya, salah satu yang kami peroleh informasi dari para pelaku ini ya, mereka ditargetnya misalnya sekali pengiriman 20 orang suatu ya. Yang kemudian dikirim di sana diobservasi dan belum tentu semuanya jadi di transplantasi ginjal ya, karena setelah observasi mungkin tidak memenuhi syarat akhirnya tidak jadi. Tapi dalam masa observasi itu medical check up yang kedua, mereka akan dipertemukan dengan calon-calon pendonor, penerima donor. Ya, dari berbagai negara, apakah itu dari Malaysia, Singapura, Korea, dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini memang antar negara ya, termasuk dokternya juga kami memperoleh informasi dari Kamboja kemarin, dari melalui jalur intelijen kami, bahwa ini dokternya juga bukan dari dokter Kamboja ya, jadi dari negara-negara yang lain. Demikian. Baik, Pak Hengki, ini yang cukup menarik juga ada statement mengenai bahwa penjualan organ ini tidak melanggar undang-undang di Kamboja. Pendapat Anda seperti apa? Kami di sana sudah bertemu dengan otoritas Kamboja, baik itu kepala NCB Interpol di sana, kemudian perwakilan kepolisian, termasuk dari personal advisor daripada Perdana Menteri Kamboja ya. Tim kami berkoordinasi. Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia di sana juga merupakan perbuatan melawan hukum. Artinya ini adalah double criminality. Oleh karenanya pada saat kami akan berangkat ke Kamboja itu, ya kita sudah percaya diri bahwa kita juga bisa membawa tersangkanya atas nama L ini, karena memang warga negara Indonesia mungkin menggunakan mekanisme yang lebih tepat, police to police, tidak perlu ekstradisi. Police to police kita langsung membuat, termasuk menyelamatkan korban, tapi ternyata yang kami hadapi di sana memang birokrasi yang sangat rumit. Nah, tapi di sini juga kami perlu menyampaikan bahwa kita antar kementerian lembaga juga harus ada kesepahaman tentang TPPO ini. Karena memang harus paham dulu bahwa ini adalah delik ataupun perbuatan melawan hukum. Ya, karena memang ini hampir sama dengan Undang-Undang Kesehatan. Kalau dalam Undang-Undang Kesehatan, si penjual itu adalah tersangka. Karena tidak boleh dikomersialkan. Tapi ingat dalam TPPU ini lebih spesifik. Dimulai direkrut, kemudian diangkut, ditampung, dikirimkan, memanfaatkan posisi rentan. Kemudian terjadi eksploitasi dengan atau tanpa persetujuan. Itu sudah melanggar hukum. Nah ini harus ada kesepahaman. Nah termasuk dari Kamboja juga tentunya ya kami sudah sampaikan pada Hubinter, nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan dengan pihak Kamboja. Artinya kita harus saling membantu ya.
Kita 12 hari di sana, tujuan utamanya adalah bagaimana kita menyelamatkan warga kita yang saat itu akan dioperasi. Ya ternyata kami sampai sana justru terus cepat-cepat dipulangkan. Yang jelas memang ini ada di rumah sakit pemerintah, rumah sakit militer. Ya, ini tentunya secara awam kita harus melihat ya tidak mungkin tidak diketahui oleh pemerintah sana ataupun oknum pemerintah sana maksud kami seperti itu. Oke, Pak Hengki tadi Anda mengatakan bahwa yang menjual ginjalnya juga sebenarnya bisa dijerat begitu. Dan melihat tadi statement yang diberikan oleh tersangka H yang mengatakan bahwa sebelumnya dia juga menjual ginjalnya dan akhirnya dia mengatur semua ini begitu ya sampai akhirnya bisa lebih dari 100 orang menjual organnya di negara lain. Apakah Anda juga berencana untuk menghubungi orang-orang yang memang sudah dijual ginjalnya atau melakukan penjualan organ dari keterangan dari H tadi yang sudah lebih dari 100 orang itu? Jadi begini Mas, ini jangan salah paham. Jadi ada undang-undang yang lebih khusus lex specialis. Ya. Di mana TPPO ini yang menjual ginjalnya ini karena dimanfaatkan pada situasi rentan itu adalah korban. Tetapi dalam undang-undang kesehatan yang menjual itu bisa jadi tersangka. Ya, itu komersil. Kenapa ini lebih khusus lagi undang-undang ini? Karena direkrut, kemudian ditampung, memanfaatkan situasi rentan, ya kan? Kemudian dieksploitasi. Kalau undang-undang kesehatan mungkin antar 2 orang aja, tidak perlu direkrut, dan itu komersil itu bisa kata. Dan juga untuk korban-korban kita ada kewajiban seperti kemarin ya, setelah kita jemput ke Kamboja namun gagal. Sebagian sudah kembali ke Jakarta, ternyata setelah kita bawa ke Polda Metro, lukanya masih basah. Oleh karenanya kita berkoordinasi dengan Bidokes ya, dan Pusdokes Mabes Polri untuk mengadakan pendampingan medis maupun psikologis ya, sebagai bagian daripada subsatgas rehabilitasi dan pelayanan kesehatan daripada Satgas TPPO Polri. Baik, kita tunggu terus update terkininya. Diharapkan jangan sampai ini terulang kembali begitu ya, karena merugikan banyak pihak termasuk masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Selamat malam. Selamat malam.